Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya bagi yang menonton. Selamat datang di sini. Jadi kita pada hari ini akan sedikit berdiskusi tentang anti tuberkulosis. Jadi nanti kita bakal diskusi tentang obat-obatan yang digunakan, terapi-terapi farmakologi serta non-farmakologisnya gitu. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu. Di kelompok 3 ini ada M. Haikal Anantia, terus ada Mina Musdalifah, ada Khalil Monakbar, saya sendiri, ada kemudian Uraishi Marwah, dan terakhir ada Amira Cantika. Oke, baik. Nah, jadi yang jadi pokok bahasan pada diskusi kali ini, yang pertama ada pengertian dan epidemiologi, terus ada etiologi dan faktor resiko, patogenesis, gejala dan pemeriksaan penunjang, terapi farmakologi dan non-farmakologi, terus yang terakhir ada monitoring efek terapi dan monitoring efek samping dari obat yang digunakan. Oke, jadi sebelumnya kita masuk ke pengertian dari tuberkulosis itu sendiri. Jadi tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui daha ataupun droplet gitu. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini adalah Bacillus tubercle yang merupakan batang ramping, kurus, dan dia itu tahan asam atau sering disebut dengan BTA ataupun bakteri tahan asam. Nah, ini dikatakan decide oleh Ginanjar pada tahun 2010. Nah, sebelumnya kita bahas dulu epidemiologi global dari tuberkulosis. Nah, pada tahun 2020 itu ada sekitar 10 juta orang yang diestimasikan terinfeksi TBC di seluruh dunia. Dengan estimasinya itu sekitar 5,6 juta kasus di laki-laki dan 3,3 juta case-nya itu terjadi di perempuan gitu. Nah, pada tahun yang sama juga, pada tahun 2020 itu, jumlah kasus baru TBC paling banyak terjadi di Asia Tenggara, itu sebesar 43% kasus baru. Terus juga kemudian dilanjutkan oleh Afrika itu sebanyak 25%, bisa dilihat di pie chart-nya itu, yang di slide. Terus ada kemudian disusul oleh Pasifik Barat, itu sekitar 18%. Ya. Nah, sebanyak 86 case itu, 86% kasus baru TBC itu terjadi di 30 negara dengan beban TBC yang tertinggi, dengan beban yang sangat tinggi gitu di setiap negara. 8 negara yang menyumbang 2/3 dari keseluruhan kasus tuberkulosis yang baru adalah India pertama, terus disusul oleh Cina, kemudian Indonesia di peringkat ketiga, dan ada Filipina, kemudian Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan juga Afrika Selatan. Nah, di negara industrial, biasanya negara-negara industri, itu kasus TBC lebih umum terjadi pada individu yang datang dari area endemik tuberkulosis gitu. Terus juga dari tenaga-tenaga kesehatan secara mereka mengobati, jadi lebih rentan. Terus juga dengan individu dengan penyakit HIV gitu. Itu epidemiologi secara global. Oke, sekarang kita bahas epidemiologi yang TBC di Indonesianya karena kita juga sekarang penduduk Indonesia gitu. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang berada di daftar WHO untuk negara yang memiliki beban idensi TBC yang tinggi gitu. Menurut profil data kesehatan Indonesia, insidensi tuberkulosis di Indonesia itu mencapai 566.000. Nah, pada tahun 2008. Namun ada penurunan jumlah kasus TBC dari 586.000 di tahun 2019 menjadi 351.000 di tahun 2020. Jadi ada sekitar 2.000 kasus yang telah berhasil ditanggulangi oleh pemerintah Indonesia serta kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia gitu. Terus juga jumlah kasus tertinggi dilaporkan ada di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar gitu, seperti kayak Jawa Barat, terus juga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, pada tahun 2020 jumlah kasus TBC di 3 provinsi tersebut mencapai 46%. Jadi dari total keseluruhan TBC yang terjadi di Indonesia, jadi sekitar hampir setengah gitu yang terjadinya itu di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah gitu, karena mereka juga pulau yang padat penduduk kan gitu. Terus juga menurut data nasional maupun data setiap provinsi, jumlah kasus laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.
bahkan di Aceh sendiri gitu, juga di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Nah, kalau misal di Sulawesi Utara ini kayak kasusnya itu pria itu lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan kasus pada wanita. Terus bisa dilihat juga di chart-nya itu kalau misalnya kasus TBC itu terbanyak ditemukan pada kelompok usia 45 sampai 54 tahun sekitar 17,30%. Kemudian disusul dengan usia 25 sampai 34 tahun itu pada 16,8% dan kelompok usia 15 sampai 24 tahun itu sebesar 16,7%. Demikian epidemiologinya. Kemudian kita lanjut ke etiologi. Oke, etiologi akan dijelaskan oleh Mina. Kepada Mina dipersilahkan. Baik, terima kasih Khalil. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai etiologi. Jadi tuberkulosis paru ini dia seperti yang dikatakan sebelumnya merupakan infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis yang berbentuk batang. Jadi bakteri ini dia terdiri dari asam lemak sehingga dia lebih tahan dari gangguan kimia dan fisika maupun pada udara kering atau udara dingin. Jadi bakteri ini merupakan bakteri TB paru merupakan penyakit infeksi pada saluran pernapasan. Jadi dia dengan cara memasuki jaringan paru melalui saluran nafas sampai ke alveoli dan terjadilah infeksi. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada beberapa faktor risiko dari TBC ini. Ada dengan orang positif HIV dan penyakit imunokompromis yang lain. Yang kedua ada orang yang mengkonsumsi obat imunosupresan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada perokok yang mengkonsumsi alkohol tinggi, anak usia di bawah 5 tahun dan lansia, memiliki kontak erat dengan penyakit TB aktif, berada di sekitar pasien TB aktif, dan petugas kesehatan. Next. Lalu ada patogenesis dari TB ini, merupakan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia ditularkan ketika pasien TB paru yang aktif ini batuk, bersin, atau meludah, jadi dropletnya itu keluar ke udara sehingga individu lain dapat terinhalasi. Jadi dia akan berkembang dalam waktu 2-12 minggu. Jadi yang kontak pertama bakteri ini menyebabkan infeksi tuberkulosis primer. Dia membentuk lesi tipikal TB, yaitu kompleks GON. Jadi lesi inisial ini dia harusnya dapat sembuh dengan sendirinya dan infeksi itu menjadi laten. Namun ketika host itu tidak dapat menekan, jadi infeksi ini dia dapat berkembang. Waktu yang diperlukan sejak TB ini masuk ke dalam tubuh sampai dia berkembang disebut masa inkubasi TB. Jadi Mycobacterium ini tidak memiliki endotoksin dan eksotoksin, sehingga ketika dia terserang, reaksi imun itu dia tidak dapat memberikan sinyal. Bakteri yang masuk kemudian merusak makrofag dan mengeluarkan produk berupa tubercle bacillus dan kemokin, lalu kemudian akan menstimulasi respon imun. Next. TB ini dia ada terbagi dua, ada TB primer dan TB pasca primer. Itu pada TB primer ini mengandung 1.000 sampai 10.000 basil yang kemudian terus memperbanyak diri atau bereplikasi. Jadi infeksi ini biasanya positif setelah 4 sampai 6 minggu infeksi terjadi. Jadi TB primer progresif ini dia terjadi pada parenkim paru. Sehingga banyak ditemukan di area nekrosis caseosa dan dapat ditemukan kavitas, sehingga menghasilkan gambaran klinis yang serupa dengan TB post primer. Selanjutnya ada TB pasca primer yang merupakan penyakit yang terjadi pada host yang sebelumnya pernah tersensitisasi bakteri TB. Jadi TB post primer ini biasanya mempengaruhi parenkim paru, namun juga dapat melibatkan organ tubuh lainnya. Karakteristik dari TB post primer ini dapat ditemukan kavitas pada lobus superior paru dan kerusakan paru yang luas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mina sudah menjelaskan tentang etiologi, faktor risiko, serta patogenesis dari antituberkulosis. Baik, kemudian dilanjutkan oleh Haikal. Kepada Haikal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda dan gejala. Nah, untuk TB sendiri itu gejalanya dibagi dua, yaitu yang umum dan khusus.
Nah, untuk umum ini biasanya penderita TB akan batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu yang disertai dengan darah. Kemudian penderita juga akan merasakan demam, di mana pada malam hari disertai dengan keringat. Lalu juga penderita mengalami flu yang bersifat hilang timbul, nafsu makan menurun maupun berat badan, malaise seperti rasa lemas, nyeri dada maupun sesak napas yang dirasakan oleh si penderita. Untuk gejala khusus sendiri tergantung dari organ tubuh mana yang terkena infeksi. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pemeriksaan penunjang. Jadi untuk screening TB ini sendiri dilakukan beberapa tes, yaitu tes Mantoux, IGRA, lalu juga ada pewarnaan BTA, kultur sputum, dan pemeriksaan radiologis. Nah, untuk tes Mantoux ini merupakan tes yang secara screening tradisional. Jadi dia untuk mengetahui adanya paparan tuberkulosis. Jadi ntar diinjeksi pada kulit, hasilnya itu akan terlihat bersama dengan risiko paparan dari masing-masing pasien. Selanjutnya ada IGRA. Nah, IGRA ini dia screening infeksi TB laten, di mana nanti terjadi konversi antara interferon gamma rilis desa yang positif merupakan cerminan reaksi dari hipersensitivitas yang lambat terhadap protein Mycobacterium tuberculosis. Dia lebih spesifik daripada tes Mantoux untuk IGRA ini. Selanjutnya ada pemeriksaan bakteriologi. Nah, jadi tujuan dari pemeriksaan ini itu untuk nemuin bakteri tuberkulosis. Misalnya pada umumnya bahan pemeriksaan diambil dari sputum dan diambil setiap pagi selama 3 hari berturut-turut. Lalu sputum diberikan pewarnaan Ziehl-Neelsen dengan tingkat spesifisitas yang cukup tinggi, di mana spesifisitas itu untuk nemuin Mycobacterium itu. Tapi pemeriksaan ini itu tidak bisa membedain gitu antara Mycobacterium tuberculosis dengan basil tahan asam. Selanjutnya ada kultur sputum. Nah, kultur sputum ini tuh dia sangat sensitif untuk mengisolasi Mycobacterium dan mendeteksi minimal 10 hingga 100 basil. Untuk spesifisitas kultur sputum mencapai lebih dari 99% dalam mendiagnosis tuberkulosis paru, sehingga kultur merupakan pemeriksaan baku emas. Tapi kekurangan pemeriksaan ini itu membutuhkan waktu yang lama, yaitu lebih dari 2 minggu. Yang selanjutnya ada RIF assay. Jadi RIF ini untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan teknik DNA molekular. Sensitivitasnya itu 98%. Biasanya digunakan untuk mendeteksi resistensi dari rifampicin. Selanjutnya yang terakhir ada pemeriksaan radiologi. Nah, jadi di sini itu biasanya di ronsen toraks, yang dimana nanti setelah di ronsen ada biasanya akan timbul bercak atau nodul infiltrat, terutama di lobus atas paru-paru. Selain itu, ronsen toraks juga bisa menunjukkan pembentukan kavitas, nodul kalsifikasi seperti tuberkuloma dan lesi nodular kecil, banyak yang menunjukkan infeksi TB miliar. Jadi selain ronsen toraks juga ada CT scan, di mana di sini itu untuk melihat adanya limfadenopati dalam mengevaluasi infeksi TB paru. Mungkin demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Haikal sudah menjelaskan tentang pemeriksaan fisik yang di dalamnya itu ada kayak tes Mantoux, IGRA, dan kultur sputum gitu. Oke, baik, kemudian kita lanjut ke terapi farmakologi dan non-farmakologi yang akan dijelaskan oleh Uraisi Marwah. Kepada Uraisi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi farmakologi anti-tuberkulosis. Yang pertama adalah obat anti-tuberkulosis lini pertama. Kelompok 1 oral seperti isoniazid, rifampicin atau rifampin, pirazinamid, etambutol, rifapentin atau rifabutin. Lalu ada anti-tuberkulosis lini kedua, kelompok 2 seperti golongan amin glikosida injeksi, streptomycin, kanamycin, amikacin. Lalu ada kelompok 3, fluoroquinolone oral dan injeksi seperti ciprofloxacin, levofloxacin, dan lain-lainnya. Lalu ada kelompok 4, yaitu ada asam para-aminosalisilat, sikloserin, terizidon, etionamid, dan lainnya.
Lalu ada obat anti tuberkulosis lini ketiga, kelompok 5, yaitu seperti sulfazimin, linezolid, amoxicillin plus clavulanat, dan lain-lainnya. Next. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat dosis rekomendasi obat anti tuberkulosis lini pertama untuk dewasa, seperti isoniazid dengan dosis rekomendasi harian 5 mg per kilogram berat badan dan dosis maksimumnya 300. Ada juga rifampicin, pyrazinamide, etambutol, dan streptomycin yang dapat dilihat pada tabel. Yang harus diketahui pada pengobatan anti tuberkulosis ini adalah pasien yang berusia di atas 60 tahun itu tidak dapat mentolerir lebih dari 500 sampai 700 mg per hari obat-obatan anti tuberkulosis, karena beberapa pedoman merekomendasikan itu dosis 10 mg per kilogram berat badan pada pasien kelompok usia di atas 60 tahun. Dan juga pasien dengan berat badan di bawah 50 kg tidak dapat mentolerir dosis lebih dari 500 sampai 750 mg per hari. Next. Penyakit tuberkulosis itu aktif diobati dengan terapi kombinasi yang terdiri dari 3 atau lebih obat, biasanya 4. Selama terapi, pasien dengan TB aktif umumnya diberikan isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol selama 2 minggu yang merupakan fase intensif. Nah, fase intensif adalah fase pengobatan TBC dengan tujuan mematikan kuman Mycobacterium tuberculosis. Kemudian terapi akan dilanjutkan dengan pemberian isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan lagi, yaitu fase lanjutan untuk memusnahkan sisa bakteri yang telah masuk dalam kondisi dorman. Nah, tujuan awal dari kombinasi tersebut adalah untuk meminimalkan perkembangan resistensi terhadap streptomycin setelah obat tersebut diperkenalkan pertama kali. Next. Berbagai obat dalam terapi standar memiliki target populasi Mycobacterium tuberculosis yang berbeda. Misalnya nih, isoniazid, yaitu inhibitor sintesis dinding sel, membunuh secara aktif bakteri yang sedang tumbuh dan memerankan peran kunci dalam pembasmian populasi yang sedang memperbanyak diri. Lalu ada juga rifampicin, dia adalah inhibitor sintesis RNA yang aktif melawan bakteri baik yang sedang memperbanyak diri maupun tidak. Pyrazinamide juga diperkirakan sebagai suatu inhibitor proton motive force yang hanya muncul dalam bentuk aktif di bawah kondisi asam selama 2 bulan pertama terapi. Rifampicin dan pyrazinamide itu memerankan fungsi utama dalam perpendekan durasi terapi dan lebih dari 24 bulan menjadi 6 bulan. Nah, di sini kita bisa lihat obat-obat anti tuberkulosis lini pertama. Yang pertama adalah isoniazid. Isoniazid itu bersifat bakteriosidal atau membunuh bakteri. Isoniazid adalah salah satu obat pilihan lini pertama yang fungsinya tuh menghambat produksi dari asam mikolat, komponen dinding sel penting pada bakteri. Nah, asam mikolat ini menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap kerusakan kimia dan dehidrasi. Lalu ada yang kedua adalah rifampicin. Rifampicin juga bersifat bakteriosidal, yaitu membunuh bakteri. Rifampicin adalah salah satu obat anti tuberkulosis yang paling aktif bersama dengan isoniazid, merupakan regimen dasar dari pengobatan tuberkulosis. Rifampicin ini aktif melawan bakteri yang tumbuh dengan cepat maupun tumbuh dengan lambat. Mekanismenya itu dengan berikatan pada beta subunit dari RNA polimerase yang bergantung pada DNA sehingga menghambat transkripsi RNA. Yang selanjutnya adalah pyrazinamide. Pyrazinamide adalah prodrug yang sehingga perlu dikonversi ke dalam bentuk aktifnya, yaitu asam pyrazinoat oleh enzim pyrazinamidase atau nikotinamidase Mycobakteri. Mekanismenya itu masih belum jelas. Asam pyrazinoat itu diperkirakan bekerja melalui penghambatan sistem enzim fatty acid sintase 1 yang berperan penting dalam sintesis asam mikolat
Mycobacterium tuberculosis yang sedang memperbanyak diri. Lalu ada etambutol dengan menghambat enzim arabinosil transferase yang terlibat dalam biosintesis dinding sel. Etambutol ini menghambat transfer arabinolaktan ke dalam dinding sel Mycobacterium smegmatis sehingga terjadi akumulasi asam mikolat. Etambutanol juga efektif melawan mikroorganisme dari genus Mycobacterium. Next. Yang terakhir ada streptomycin, golongan antibiotik spektrum luas dengan aktivitas bakteriostatik, itu menghambat pertumbuhan bakteri. Mempengaruhi sintesis protein di mana berikatan pada 4 nukleotida 16 srRNA dan asam amino tunggal pada ribosomal protein S12 yang masing-masing dikode oleh gen RRS dan RPSL. Next. Di sini kita bisa lihat pada tabel ringkasan mekanisme antituberkulosis lini pertama dan lini kedua, seperti isoniazid dengan mekanisme aksi menghambat biosintesis asam mikolat dan beberapa efek lain. Lalu ada rifampicin menghambat sintesis RNA, pirazinamid belum terpecahkan kemungkinan melibatkan gangguan potensial membran. Ada juga etambutol dan lain-lainnya yang dapat dilihat pada tabel. Next. Selain terapi farmakologi, ada juga terapi non-farmakologi pada pasien anti-tuberkulosis. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup, seperti tidak merokok, pengaturan diet makan makanan yang bergizi dan bernutrisi, lalu istirahat yang cukup. Lalu pemberian konseling dan edukasi kesehatan kepada pasien dan juga keluarga pasien agar menuntaskan pengobatan tuberkulosis sehingga bakterinya tuh hilang gitu. Lalu ada penyuluhan etika batuk dan hygiene respirasi, di mana etika batuk dan bersin adalah menutup mulut dan tidak meludah sembarangan tempat. Lalu ada menjaga kebersihan, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, seperti ventilasi rumah yang baik agar udara dan sinar matahari itu masuk, lalu berolahraga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Uraishi Marwa sudah menjelaskan tentang terapi farmakologi, seperti nanti ada obat-obatnya itu yang sudah dijelaskan seperti isoniazid, rifampicin, dan juga etambutol, dan ada obat-obat lain gitu. Terus juga ada terapi non farmakologi seperti modifikasi gaya hidup yang termasuk di dalamnya itu jangan merokok, terus juga menjaga kebersihan dan juga berolahraga gitu. Kemudian kita lanjut ke monitoring efek terapi dan efek samping yang bakal dijelaskan oleh Amira Cetingka. Kepada Amira kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada monitoring efek terapi. Monitoring efek terapi ini bisa dilakukan pada pemeriksaan sputum atau kultur daha untuk pemantauan hasil pengobatan. Pemeriksaan ini dia dilakukan pada 3 fase seperti yang dapat terlihat pada tabel. Ada pada akhir fase intensif, pada fase lanjutan, dan pada akhir pengobatan. Ini juga terbagi sesuai regimen, ada regimen 6 bulan dan regimen 8 bulan yang dapat dilihat pada tabel. Pada pasien yang pernah diobati, ada resiko terjadinya resistensi, karena obat-obatan anti-tuberkulosis yang digunakan ini merupakan antibiotik yang memang terjadinya resistensi itu besar. Panduan pengobatan ulang terdiri dari 5 obat untuk fase intensif dan 3 obat untuk fase lanjutan. Selama fase intensif, sekurang-kurangnya 2 di antara obat yang diberikan haruslah yang masih efektif. Next. Monitoring efek terapi pada ibu hamil atau menyusui, pengobatan standar yang dapat digunakan adalah dengan isoniazid, rifampicin, dan pirazinamid. Dianjurkan juga pemberian piridoksin
streptomycin itu tidak boleh diberikan. Untuk anak-anak biasanya akan diberikan isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide untuk 2 bulan fase intensif, dilanjutkan dengan INH dan rifampicin selama 4 bulan. Jika pyrazinamide tidak diberikan selama fase intensif, maka pemberian isoniazid dan rifampicin dilanjutkan selama 9 bulan. Selanjutnya ada pasien yang imunokompromis, pasien yang terserang kuman tuberkulosis yang aktif kembali atau infeksi baru, sering terjadi resisten atau infeksi oleh Mycobacterium lain seperti Mycobacterium avium. Jadi perlu dilakukan kultur dan uji kepekaan. Next. Selanjutnya ada pemantauan hasil terapi. Hasil pengobatan pada pasien BTA positif. BTA adalah pemeriksaan bakteri tahan asam, dipantau dengan pemeriksaan sputum. Pemeriksaan dengan cara lain bukan merupakan keharusan. Untuk pasien BTA negatif dan TB ekstrak paru, hasil pengobatan didasarkan pada pemeriksaan klinis. Di sini bisa kita lihat contohnya seperti kategori 1, yaitu kasus baru dengan BTA positif, kasus baru dengan BTA negatif, atau ronsen positif yang sakit berat dan ekstrak paru berat. Ketika hasil negatif menunjukkan hasil yang baik, pada akhir bulan kedua, sebagian besar pasien akan menjadi BTA negatif. Pasien tersebut dapat memasuki pengobatan fase lanjutan. Jika sputumnya masih positif, hal ini menunjukkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, pengobatan fase intensif tidak diawasi dengan baik dan kepatuhan pasiennya yang buruk, atau konversi sputum yang lambat, atau mungkin juga karena adanya resistensi. Apapun penyebabnya, bila sputum BTA masih positif pada akhir bulan kedua, maka pengobatan awal atau pengobatan intensif harus diteruskan sekitar 1 bulan lagi dengan obat sisipan dan pemeriksaan sputum diulangi pada akhir bulan ketiga. Jika sputumnya masih negatif, maka pengobatan diteruskan dengan fase lanjutan. Next. Kemudian ada kategori kedua, yaitu relapse BTA-nya positif, gagal BTA positif, dan pengobatannya terputus. Pemeriksaan sputum dilakukan pada akhir pengobatan fase intensif atau sekitar akhir bulan ketiga. Jadi selama fase lanjutan pada akhir bulan kelima dan pada akhir pengobatan sekitar akhir bulan ke-8. Jika pada akhir bulan ketiga BTA-nya masih positif, pengobatannya itu secara intensif dapat dilanjutkan sampai 1 bulan lagi dengan obat sisipan dan pemeriksaan ulang sputumnya. Jika pada akhir bulan ke-4 sputumnya masih positif, maka sputum akan dikirim untuk dilakukan kultur dan uji kepekaan. Pada kategori ketiga, yaitu kasus ronsen positif dan pasien ekstrak parunya ringan, pemeriksaan sputum dilakukan pada akhir bulan kedua pengobatan karena memiliki 2 kemungkinan berikut. Yang pertama, kesalahan pemeriksaan pertama, BTA positif yang didiagnosis sebagai BTA negatif, dan ketidakpatuhan pasiennya. Next. Untuk pengawasan efek samping, sebagian besar pasien itu menyelesaikan pengobatan tuberkulosis tanpa efek samping yang bermakna. Namun, sebagian kecil mengalami efek samping. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan klinis terhadap efek samping. Pemeriksaan laboratorium tidak harus dilakukan secara rutin. Petugas kesehatan dapat memantau efek samping dengan 2 cara, yaitu pertama dengan menerangkan kepada pasien untuk mengenal tanda-tanda efek samping yang mungkin terjadi pada saat menerima terapi, dan segera melaporkannya ke dokter. Kedua, dengan menanyakan secara khusus kepada pasien tentang gejala-gejala yang dirasakan dan dialami oleh pasien.
Efek samping dari obat tuberkulostatik ini dapat dibagi menjadi efek samping mayor dan efek samping minor seperti yang akan kita lihat pada tabel berikutnya. Next. Berikut adalah contoh tabel efek samping yang mungkin disebabkan oleh obat-obatan yang akan diterima oleh pasien-pasien yang mengalami tuberkulosis. Seperti yang dapat terlihat, contoh obat pertama adalah rifampicin. Rifampicin ini punya efek samping pasien menjadi tidak nafsu makan, kemudian merasa mual, sakit perut, diare, flu, dan lain-lain. Penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan meminum obat ini malam sebelum tidur, kemudian memberikan penjelasan kepada pasien tentang efek-efek samping ini, dan apabila sangat-sangat mengganggu pasien dan efek sampingnya sudah sangat besar, bisa dilakukan penghentian pemberian rifampicin. Selanjutnya ada obat pyrazinamide yang memungkinkan timbulnya nyeri sendi. Penanggulangannya dapat diberikan aspirin. Untuk isoniazid, efek samping yang mungkin dirasakan adalah kesemutan sampai rasa terbakar di kaki. Penanggulangannya dengan cara memberikan pyridoxine atau vitamin B kompleks. Untuk obat streptomycin, efek samping yang mungkin dirasakan adalah tuli dan gangguan keseimbangan. Penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan menghentikan pemberian streptomycin dan diganti dengan ethambutol. Selanjutnya, untuk obat ethambutol dan obat-obat anti tuberkulosis lain dapat dilihat pada tabel. Begitu pula dengan penanggulangannya. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amira sudah menjelaskan tentang monitoring efek terapi. Itu seperti nanti sebelumnya seperti pada ibu hamil, anak-anak, pasien imunokompromis, dan lain-lain. Terus juga tentang monitoring efek samping tadi yang sebenarnya jarang ada, tapi maka tetap harus ada pengawasan klinis gitu. Oke, baik, demikian diskusi kita atau presentasi kami pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja chat atau drop di kolom komentar pertanyaannya, dan kita nanti bakal coba menjawab sebisa kita. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.